Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim istifham atau kata tanya, yang mana kata tanyanya adalah huruf man. Man, M-A-N, kalau dalam bahasa Indonesia. Man. Sebelumnya kita sudah mempelajari isim istifham ma. Jadi kalau isim istifham ma itu kata yang digunakan untuk bertanya tentang benda mati atau yang tidak berakal. Nah, ma yang sebelumnya kita pelajari itu untuk menanyakan benda mati atau yang tidak berakal. Nah, baik yang mudzakkar ataupun muannas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas isim istifham man dan kita fokus pada isim isyarah untuk jenis mudzakkar, yang mana ada dua, ada zalika dan hadza. Biasanya ulangi lagi untuk murojaah. Jadi hadza dan zalika itu merupakan isim isyarah jenis mudzakkar, ya. Baik, sekarang dibuka lagi buku paketnya halaman 47. Baik, jika sudah dibuka buku paketnya halaman 40. Nah, di situ ada huruf man. Yang mana huruf man adalah kata tanya atau isim istifham untuk bertanya tentang manusia. Ya, tentang manusia atau yang berakal. Kalau kemarin huruf ma itu menanyakan tentang benda dan tidak berakal. Nah, kalau huruf man itu bertanya tentang manusia dan atau yang berakal. Nah, ini boleh digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Biasanya ulangi, man artinya adalah siapa. Man artinya adalah siapa. Nah, huruf man ini digunakan untuk bertanya tentang manusia, ya, tentang manusia atau yang berakal. Kalau ma kan digunakan untuk menanyakan tentang benda dan ya atau sesuatu yang tidak berakal. Nah, kalau man itu untuk manusia atau yang berakal. Boleh digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Nah, tapi pada pertemuan ini kita fokus pada jenis mudzakkar saja, ya. Baik. Di sini ada contohnya. Contoh yang pertama ada dari jarak dekat, hadza. Man hadza? Misalnya kalian mau bertanya tentang pegawai laki-laki. Man hadza? Siapa itu? Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Ini muwazzafun. Ini pegawai laki-laki. Man hadza? Hadza muwazzafun. Siapa ini? Ini pegawai laki-laki. Jadi kalian menggunakan kata man, tidak mungkin menggunakan kata ma. Kalau menggunakan kata ma, berarti artinya jadi apa ini? Ini pegawai laki-laki. Nah, kalau seperti itu kurang pas, ya. Jadi menggunakan kata man. Siapa ini? Ini pegawai laki-laki. Kemudian selanjutnya, misalnya mau bertanya tentang polisi, syurtiyun, polisi. Man hadza? Siapa ini? Ini syurtiyun, ini polisi. Man hadza? Hadza syurtiyun. Siapa ini? Ini polisi. Ya, jadi saat kalian mau menanyakan tentang misalnya Muhammad atau dokter laki-laki atau guru laki-laki, nah kalian menggunakan kata man. Dan diingat lagi isim isyarahnya, ya. Menggunakan kata dzalika atau hadza. Misalnya kalian mau bertanya tentang Zaid.
Zaidnya lagi dekat sama kalian, lagi di depan kalian. Man hada, siapa ini? Hada Zaid, ini Zaid. Seperti itu. Atau mau bertanya tentang tabib, dokter laki-laki. Man hada? Hada tabibun. Siapa ini? Ini dokter laki-laki. Jadi pokoknya kalau kalian mau bertanya tentang manusia atau yang berakal, berarti kalian menggunakan kata man. Tapi kalau misalnya kalian mau bertanya tentang benda dan dia tidak bendanya dan tidak berakal, berarti menggunakan kata ma, seperti pelajaran sebelumnya, ya. Baik, contoh selanjutnya ada dari kata dalika, yang mana dalika itu artinya adalah itu, dan zalika untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh. Untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya itu jauh. Man zalika, siapa itu? Zalika thalibun. Siapa itu? Itu murid laki-laki. Ya, murid laki-laki kan berakal, jadi menggunakan kata man kalau mau bertanya. Ya, dan thalibun belakangnya tidak berakhiran tak marbutoh, berarti menggunakan kata zalika, ya, bukan tilka ya. Kalau misalnya yang di sini thalibatun, nah baru pakai tilka. Menggunakan tilka. Ini juga berarti menggunakan tilka, ya. Nah, man dzalika, siapa itu? Itu thalibun, itu murid laki-laki. Nah, contoh yang terakhir. Man dzalika, siapa itu? Dzalika Hasan. Siapa itu? Itu Hasan. Ya, insya Allah paham ya. Jadi, jenis mudzakkar, isim isyarah, jenis mudzakkar itu dzalika dan hada. Nah, kalau kalian mau bertanya tentang manusia atau yang berakal, berarti kalian menggunakan kata man. Kalau mau menanyakan suatu benda, nah kalian menggunakan kata ma. Ya, paham ya insya Allah ya. Jadi kalau kalian mau bertanya tentang makhluk, maksudnya mau bertanya tentang manusia, nah kalian menggunakan kata man. Ya, baik. Baik, mungkin penjelasan hari ini sampai sini. Jazakumullahu khair. Jadi kesimpulannya bahwa isim istifham man dapat digunakan untuk bertanya tentang manusia, ya, tentang manusia atau yang berakal. Nah, kata atau isim istifham man ini dapat digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Baik. Insya Allah dapat dipahami ya. Jika ada yang belum paham atau mau bertanya, silahkan bertanya di grup PDR. Baik. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.